Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji T-sampel independen atau Independent Sample T-test. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Serta tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, kita mulai penjelasan tentang uji T-sampel independen atau Independent Sample T-test. Uji T-sampel independen adalah salah satu uji statistika parametrik untuk melakukan perbandingan dua sampel yang tidak berpasangan atau bebas atau tidak ada hubungan. Contohnya, perbandingan gaji karyawan laki-laki dan perempuan, perbandingan perusahaan A dan perusahaan B, perbandingan kontrol dan perlakuan, perbandingan laju pertumbuhan ikan jenis A dan ikan jenis B, dan lain sebagainya. Independent Sample T-test memiliki kegunaan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji parametrik Independent Sample T-test adalah yang pertama, pengambilan sampel secara acak atau random. Yang kedua, kelompok sampel tidak berpasangan. Jika berpasangan, maka gunakan uji Paired Sample T-test. Yang ketiga, datanya berskala interval atau rasio. Yang keempat, jumlah data untuk masing-masing kelompok kurang dari 30. Hal ini sesuai dengan pendapat Singgi Santoso tahun 2014. Yang kelima, data berdistribusi normal. Itu merupakan syarat mutlak. Jika tidak, maka gunakan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney U-test. Yang keenam, varian setiap kelompok harus homogen, namun ini bukan merupakan syarat mutlak. Nah, penjelasan ini nanti bisa kita lihat pada bagian akhir di pengujian dengan SPSS. Yang ketujuh, jumlah sampel atau N. Tiap kelompok diusahakan sama, tetapi boleh tidak sama. Rumusan hipotesis. Yang pertama, rumusan hipotesis dua arah, yaitu A0 sama dengan μ1 sama dengan μ2. A1 adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Dua, rumusan hipotesis pihak kiri. A0 adalah μ1 lebih besar atau sama dengan μ2. A1 adalah μ1 lebih kecil daripada μ2. Yang ketiga, rumusan hipotesis pihak kanan. A0 adalah μ1 kurang dari atau sama dengan μ2. A1 adalah μ1 lebih besar daripada μ2. Jika asumsi varian dua kelompok sampel terpenuhi, maka nilai statistik T hitung diperoleh dengan rumus T sama dengan rata-rata X2 dikurang rata-rata X1 dibagi ragam gabungan kedua sampel dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2, di mana SP adalah ragam gabungan kedua sampel, X1 adalah rata-rata sampel ke-1, X2 adalah nilai rata-rata sampel kedua. N1 adalah banyaknya data pada kelompok sampel ke-1, N2 adalah banyaknya data pada kelompok sampel kedua. Ragam gabungan dihitung dengan rumus SP sama dengan akar standar deviasi kelompok sampel 1 kuadrat dikali N1 dikurang 1 ditambah standar deviasi sampel kedua kuadrat dikali N2 kurang 1 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2, di mana SP adalah ragam gabungan kedua sampel, sedangkan
S1 kuadrat adalah kuadrat standar deviasi sampel ke-1, S2 kuadrat adalah kuadrat standar deviasi sampel kedua, N1 adalah banyaknya data pada kelompok sampel ke-1, N2 adalah banyaknya data pada kelompok sampel kedua. Nah, untuk derajat bebas sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Jika asumsi varian 2 sampel tidak terpenuhi, maka nilai statistik T hitung diperoleh dengan rumus seperti tertera pada layar monitor di sini. Nah, di sini ada perbedaan dengan nilai T hitung jika varian 2 sampelnya terpenuhi. Sedangkan derajat bebasnya juga berubah. Derajat bebasnya menggunakan rumus seperti tertera pada layar monitor. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dari independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai Sick-to-Toilet kurang dari 0,05, maka terima H1. Artinya, ada perbedaan yang signifikan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Sedangkan jika nilai Sick-to-Toilet lebih dari 0,05, maka terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat salah satu contoh kasus di sini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan jumlah koloni bakteri atau TPC ikan asap yang dikemas dalam kantong plastik polietilen atau PE dengan ikan asap yang tidak dikemas dalam kantong plastik selama disimpan 3 hari pada suhu ruang. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 7 kali. Data pengamatan nilai TPC ikan asap disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, untuk pengujian independen sampel t-test, kita menggunakan nilai signifikansi 5%. Ini adalah data nilai TPC-nya. Ya. Baik, penyelesaiannya. Langkah pertama kita tentukan hipotesisnya. Di sini H0 adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata nilai TPC ikan yang dikemas dengan plastik polietilen dengan ikan asap yang tidak dikemas. H1 adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan plastik polietilen dengan ikan asap yang tidak dikemas. Penulisan hipotesis statistik bisa ditulis sebagai berikut. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, untuk tingkat signifikansi atau nilai alfanya adalah 5%. Dalam video ini, saya akan memberikan perbandingan hasil uji SPSS dengan perhitungan secara manual menggunakan program Excel. Untuk menginput data pada program SPSS, ya, di sini saya sudah memasukkan nilainya. Ya. Selanjutnya, prosedur untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. Pada menu program SPSS, kita klik Analyze di sini. Kemudian kita klik Deskripsi Statistik. Kemudian kita pilih Explore. Selanjutnya akan muncul kotak dialog. Nah, pada kotak dialog ini, nilai TPC kita masukkan ke dalam dependent list yang bagian atas. Sedangkan kemasan kita masukkan ke dalam kotak dialog faktor list. Selanjutnya, kita klik plot, kemudian muncul kotak dialog yang kedua. Nah, pada kotak dialog yang kedua, normality plot with test itu kita beri centang ini. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK.
Nah, luaran dari SPSS untuk uji normalitas data adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat nilai SIK untuk uji Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro, nilai SIK-nya itu ternyata lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kita akan terima hak 0, artinya data nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan polietilen maupun yang tidak dikemas dengan polietilen itu berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas varian. Langkah yang harus kita lakukan adalah pada menu program SPSS kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Main, selanjutnya kita klik One Way ANOVA. Akan muncul kotak dialog, ya. Nah, pada kotak dialog yang pertama ini, nilai TPC kita masukkan ke dalam dependent list, sedangkan kemasan kita masukkan ke dalam faktor. Kemudian kita klik option, maka akan muncul kotak dialog yang kedua. Nah, pada kotak dialog yang kedua, kita centang pada homogeneity of variant test. Ya, itu kita centang. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik lagi OK. Luaran dari program SPSS terkait uji homogenitas varian terlihat pada monitor sebagai berikut. Di sini nilai Leveni testnya sebesar 0,619 dengan nilai SIK sebesar 0,447. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa nilai SIK 0,447 ternyata lebih besar dari 0,05. Ya. Dengan demikian, kita akan terima H0, artinya varian nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan polietilen maupun yang tanpa dikemas adalah homogen. Selanjutnya, kita akan melakukan uji independen sample test. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Pada menu program SPSS, kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Main, kemudian kita klik Independent Sample Test. Selanjutnya, muncul kotak dialog. Pada kotak dialog ini, nilai TPC kita masukkan ke dalam test variabel, sedangkan kemasan kita masukkan ke dalam grup variabel. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita klik Define Group. Setelah kita klik Define Group, maka akan muncul kotak dialog yang kedua. Di sini, pada kotak dialog yang kedua, grup 1 kita isi 1, grup kedua kita isi angka 2. Di sini maksudnya karena hanya ada 2 grup saja, jadi grup 1 kita kasih nama 1, grup kedua kita kasih nama 2. Selanjutnya kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah luaran dari luaran SPSS terkait uji independent sample test. Pada tabel yang di atas, grup statistik di sini, nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan polietilen memiliki nilai rata-rata sebesar 4,2929 dengan nilai standar deviasi 0,319. Jumlah datanya masing-masing kelompok 1 maupun kelompok 2 sebanyak 7. Nah, untuk ikan asap yang tidak dikemas, nilai rata-ratanya sebesar 6,1443 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,25690. Selanjutnya, nilai independen sample test yang kita gunakan adalah yang pada bagian atas ini yang sudah saya kasih kotak merah, yaitu equal variant assume. Ya. Di sini dengan nilai SIK sebesar 0,447, nilai T sebesar 11,950. Nah, nilai T di sini
Untuk perhitungan dengan SPSS, minus 11,950 ya. Minus maupun plus, yang penting mereka harus berada pada daerah penerimaan atau penolakan, ya. Nah, nilai sick to toilet-nya sebesar 0,000. Nah, berdasarkan hasil ini, kita bisa simpulkan bahwa nilai sick to toilet 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka kita terima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan plastik polietilen dengan ikan asap yang tanpa dikemas. Nah, dari hasil ini juga ya kita bisa lihat bahwa hasil uji Leveni test diperoleh nilai sebesar 0,447 ya dan ini ternyata lebih besar daripada 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa asumsi varian 2 sampel adalah homogen terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kita gunakan ya, nilai yang equal varian not assumed. Ya, ini yang di bawah ini. Oke, jadi perhitungan secara SPSS sudah bisa kita lewati ya dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ya kita terima H1. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil uji SPSS dengan uji secara manual menggunakan program Excel. Baik, kita langsung saja ke program Excel. Di sini datanya sudah saya susun kembali dan sudah saya tabulasi. Nilai rata-ratanya sebesar 4,29 untuk ikan asap, nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan polietilen dengan nilai standar deviasi sebesar 0,31941. Nilai ini sebenarnya tidak berbeda ya dengan perhitungan uji SPSS. Ya. Sedangkan untuk nilai TPC ikan asap yang tidak dikemas di sini memiliki nilai rata-rata sebesar 6,14 dengan nilai standar deviasi 0,256895359538. Baik, di sini kita akan menghitung nilai ragam gabungan terlebih dahulu ya, dengan rumus seperti yang tertera pada monitor di sini. Nah, di sini untuk memudahkan dalam perhitungan, kita lakukan perhitungan yang di bagian atas ini dulu, kemudian nanti kita hitung juga yang di bagian bawah. Kita pasang rumus sama dengan ya. Untuk standar deviasinya yang pertama itu adalah ini ya, 0,319 ini. Kemudian kita kuadratkan ya. Ini rumusnya jadi sama dengan B11 kuadrat dikali buka kurung B13 ya. N-nya di sini ya. N1 B13 dikurang 1 kemudian ditambah C11 ya untuk standar deviasi yang kedua kuadrat dikali B14 itu adalah nilai N-nya yang kedua dikurang 1 sehingga diperoleh hasil sebesar 1,00811. Nah, kita sudah menyelesaikan perhitungan untuk yang di bagian atas. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk yang di bagian bawah ini, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Di sini N1 maupun N2 nilainya sama-sama 7 ya. Jadi kalau dijumlahkan 14, 14 dikurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya kita menghitung nilai ragam gabungan dengan cara ya kita pasang rumus sama dengan SQ RT ya buka kurung
K di sini, ya, nilai yang di bagian atas ini, ya, K4 dibagi dengan K5. Hasilnya sebesar 0,28984. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ragam gabungan, maka kita bisa melanjutkan dengan menghitung nilai T-nya. Nah, di sini nilai T rumusnya sudah ada, ya. Jadi kita tinggal masukkan saja, ya, kita pasang rumus, ya. Kita hitung yang di bagian atas. Jadi rata-rata untuk sampel kedua dikurang rata-rata sampel pertama, ya. Dibagi ragam gabungannya sudah ada di sini nilainya, dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. Kita pasang rumus, ya, sehingga diperoleh nilai sebesar 11,950. Ya. Nah, hasil ini, ya, ini adalah nilai T hitung. Ya. Nilai T hitung ini kita bisa bandingkan dengan nilai hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, ya. Nilainya sama, ya, di sini, ya. Nilainya sama, ya. Tanda minus di sini tidak memiliki pengaruh, yang penting dia berada pada daerah penolakan atau daerah penerimaan. Nah, kalau kita bandingkan, ini dia berada pada daerah signifikan, ya. Nah, ini adalah nilai T hitungnya. Untuk mendapatkan nilai T tabel, ya, kita sudah sediakan di sini tabel T, ya, dengan nilai derajat bebasnya adalah tadi, ya, N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 12. Nah, kita masukkan ke dalam tabel T, ya. Ini kita lihat pada nilai alfa 0,05, ya. Kemudian derajat bebasnya 12 di sini. Kita tarik garis dari atas ke bawah juga sehingga diperoleh nilai sebesar 2,179. Nah, selanjutnya kita bandingkan nilai T tabel dengan nilai T hitung tadi, ya. Di sini kita peroleh kesimpulan, ternyata nilai T hitung sebesar 11,950 itu lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 2,179. Dengan demikian, kita terima H1, artinya ada perbedaan yang signifikan. Nilai TPC ikan asap yang dikemas dengan kantong plastik PE dan dengan ikan asap yang tidak dikemas dengan kantong plastik PE. Demikianlah penjelasan saya tentang uji T sampel independen. Semoga video ini bermanfaat dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda maupun berguna dalam melakukan analisis data penelitian Anda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam mengikuti tutorial yang saya sajikan dalam video ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.